Halo netizen, salam jumpa bersama dengan saya Yuzar Amru di acara Buku Tulis. Oke, sudah sering banget kita dengar di dunia buku tulis ada istilah pengarang dan juga penulis. Kira-kira apakah kedua istilah ini saling berkaitan sama artinya atau mungkin malah nggak ada hubungannya sama sekali? Oke, kita cek dulu ya di Kamus Besar Bahasa Indonesia alias KBBI. Yang edisi terbarunya adalah yang kelima. Nah, kita lihat kata pengarang. Nah, pengarang di sini menurut KBBI adalah orang yang mengarang cerita, berita, buku, dan lain sebagainya. Lalu penjelasan berikutnya, pengarang sama dengan penulis. Oke, berarti sama ya kalau menurut KBBI. Kita cek dulu dari kata penulis. Nah, menurut KBBI, arti dari penulis yaitu yang pertama adalah orang yang menulis, kemudian yang kedua pengarang. Clear ya sekarang kalau arti pengarang maupun penulis sama berdasarkan KBBI. Namun ternyata pendapat ini oleh sejumlah ahli atau orang yang berkecimpung di dunia buku tulis ternyata nggak seperti itu sepenuhnya. Oke, kita cek dulu, ini ada yang namanya website luar negeri, namanya ArtAngelLink. Nah, di situ author atau pengarang itu lebih ke self-oriented. Nah, apa maksudnya? Nah, pengarang dalam hal ini sebagai self-oriented berarti dia lebih kepada dirinya sendiri. Artinya dia memiliki keinginan, memiliki hasrat, memiliki ide, dia tuangkan untuk kebutuhannya sendiri tanpa harus mengacu pada orang lain. Jadi kalau misalkan dia nulis, dia bikin sesuatu itu dia nggak peduli apakah tulisan itu akan disukai orang lain, apakah tulisan itu akan laris. Nah, itu nggak masalah. Pengarang dalam hal ini adalah orang yang idealis. Oke, kita kasih contoh satu. Ya, salah satu nama pengarang yang sangat terkenal, yaitu J.K. Rowling. Ya, kalian pasti tahu dia adalah yang bikin novel Harry Potter. Kalau di seri Harry Potter, ya dia bikin serial dan dia disukai juga oleh orang lain. Nah, suatu ketika dia bikin novel lain yang genrenya sama sekali berbeda dengan Harry Potter yang fantasy. Yang pertama berjudul The Cuckoo's Calling dan kemudian yang berikutnya adalah The Casual Vacancy. Kalau kalian sudah membaca kedua buku atau novel tadi, ternyata beda ya, bukan tentang dunia sihir, bukan magic. Nah, itu karena dia memang ingin menulis tanpa harus terpaku pada pasar. Oke, lalu bagaimana dengan penulis atau writer? Nah, kalau penulis atau writer itu lebih service oriented atau berorientasi kepada layanan. Jadi dia akan melihat tren, melihat apa yang dibutuhkan masyarakat. Kemudian dia akan mencoba menyesuaikan diri, tulisannya itu akan dibikin sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pasar. Nah, bahkan ada juga nih istilahnya ghostwriter. Ghost. Nah, kalian pasti pikir, aduh, enggak. Bukan gitu. Jadi ghostwriter itu adalah orang yang menuliskan sesuatu, entah itu buku, entah itu novel atau artikel, atas permintaan orang lain, dan namanya si ghostwriter namanya nggak akan muncul. Nah, yang muncul itu ada si yang request ini. Nah, contohnya misalkan ada, ini kan lagi mau pilkada nih. Nah, orang-orang kan pengen dia lebih terkenal, kelihatan lebih intelek. Nah, misalkan contohnya namanya Parjo nih. Nah, Parjo ini mau nyalek nih, tapi dia ingin lebih terkenal lagi. Nah, dia akan bisa minta bantuan ghostwriter untuk bikinkan tulisan. Nah, nanti yang munculnya di buku itu namanya adalah si Parjo itu. Padahal sebenarnya ghostwriter itu bisa siapa saja, bisa aja saya atau kamu. Intinya seorang penulis atau writer itu akan bersedia kompromi dengan pasar. Dia nggak masalah dengan idealisme pribadinya. Pendapat lain mengenai pengarang dan penulis ini ada juga yang datang dari seorang ahli, seorang editor dalam negeri, namanya Pak Bambang Trimansyah alias Bambang Trim. Di sini dia memisahkan antara aktivitas mengarang dan menulis. Mengarang dalam hal ini menurut beliau lebih kepada aktivitas yang imajinasi, lebih mencari ide, kemudian angan-angan. Nah, sedangkan menulis itu lebih kepada hal-hal teknis, tata tulis, merangkai kata, membentuk sebuah tulisan. Karena itu karangan lebih dekat ke karya fiksi seperti puisi, cerpen, novel. Sedangkan tulisan lebih dekat ke karya tulis seperti karya tulis ilmiah, artikel, opini. Nah, seperti itu. Oke, menyimpulkan dari pendapat Pak Bambang ini, jadi seorang pengarang itu lebih dekat ke hal-hal yang berkaitan dengan imajinasi, berandai-andai, memiliki ide. Namun mungkin pengarang ini nggak bisa nulis. Nah, sebaliknya, seorang penulis itu bisa membuat rangkaian kata, asalkan dibekali dengan materi, bahan, dan juga tema atau topik.
Di luar negeri lazim adanya kolaborasi antara pengarang dan penulis dalam berkarya. Contohnya adalah penulis seri Chicken Soup yaitu Jack Canfield, dia berpasangan dengan Mark Victor Hansen. Kemudian ada juga di dunia komiknya, ini bukan tulis menulis sih, tapi ini juga berpasangan, yaitu antara pengarang Stan Lee, yaitu di Marvel ya, dan dia berpasangan dengan artis ilustrator yaitu Jack Kirby dan Steve Ditko. Tapi bisa juga seorang penulis itu juga pengarang, dia bisa berimajinasi, dia punya ide, dan dia juga mampu menuangkan apa yang dipikirkannya itu ke dalam bentuk tulisan, ditata dengan baik rangkaian katanya. Ya intinya sih antara penulis dan pengarang itu sama-sama baik karena saling membutuhkan. Oke, itu aja ya. Sebentar. Gua juga ada nih salah satu istilah, yaitu sastrawan. Kira-kira apa hubungannya nih antara sastrawan, penulis, dan pengarang? Kalau bahas ini nanti kelamaan. Kita bahas lain kali aja ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Untuk mengetahui berbagai hal terkait dengan buku dan penulisan, subscribe atau langganan di channel ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk like dan kemudian share sebanyak-banyaknya ke teman, saudara, rekan. Oke? Bye-bye.